Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, ongkos haji tahun depan turun tipis sekitar 2 juta rupiah. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji membayar sekitar 54.200.000. Pemerintah juga memutuskan waktu tunggu untuk berangkat haji dipukul rata menjadi 26 tahun. Calon jemaah haji yang berangkat tahun depan cukup beruntung. Komisi 8 DPR dan pemerintah sepakat biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 turun menjadi 87,4 juta rupiah atau turun sekitar 2 jutaan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah tersebut, ongkos haji yang harus ditanggung calon jemaah haji tahun depan sekitar 54.193.000 atau sekitar 62% dari total BPIH. Biaya tersebut mencakup tiket pesawat, akomodasi, dan biaya makan selama ibadah haji. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,45 rupiah. Meski ongkos haji turun, calon jemaah haji berharap kualitas layanan jemaah terus meningkat, bukan malah turun alias seadanya. Tak hanya soal ongkos haji, DPR dan pemerintah juga memutuskan waktu tunggu haji bakal dipukul rata 26 tahun untuk seluruh provinsi. Ketentuan ini berbeda dari sebelumnya, di mana perhitungan waktu tunggu berdasarkan proporsi daftar tunggu kuota haji di tiap provinsi. Dengan ketentuan lama itu, waktu tunggu haji di beberapa daerah bisa mencapai 40 tahun. Wakil Menteri Haji Dhanil Ahzar mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas seputar pelaksanaan ibadah haji 2026 telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Iksan Marsya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Kevin dan pemirsa. Ya, semoga sehat selalu Pak. Pak Iksan, ini pemerintah umumkan adanya penurunan biaya haji 2026. Kira-kira apa faktor utamanya? Apakah memang menjadi faktornya efisiensi anggaran, subsidi, atau negosiasi baru dengan pemerintah Arab Saudi, Pak? Betul Mas Kevin, berkaitan dengan penurunan biaya haji tahun 1447 Hijriah atau 2026, salah satu itu tentu merupakan hasil dari efisiensi menyeluruh pada berbagai komponen pembiayaan dan juga terutama berkaitan dengan negosiasi ulang kita dari Kementerian Haji bersama penyedia layanan di Arab Saudi yang berbicara tentang berbagai komponen, diantaranya berkaitan dengan biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi dan transportasi jamaah kita di Tanah Suci dan berbagai komponen lainnya. Dan tentu berangkat dari seluruh efisiensi ini dilakukan tentu berprinsip pada penurunan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi standar layanan yang sudah ditetapkan, Mas Kevin. Oke, seberapa besar Pak penurunan biaya yang bisa dirasakan langsung oleh calon jemaah tahun 2026 ini? Baik, kalau bicara tentang rata-rata penurunan BPIH saat ini kita sama-sama simak bersama tadi mencapai 2.894 rupiah, 2.894 rupiah per jamaah. Namun memang kalau untuk di Indonesia ada perbedaan ya Mas Kevin untuk berkaitan di per embarkasi, bahkan penurunannya pun juga bervariasi dan biaya yang rata-rata biaya yang dibebankan penurunan dihadirkan kepada jamaah itu sekitar 1,2 juta rupiah. Dan karena berbicara tentang perbedaan per embarkasi ini juga berkaitan dengan adanya penyesuaian keberangkatan jamaah dari berbagai embarkasi di tanah air, Mas Kevin. Oke, lalu bagaimana Pak dari kementerian ini bisa memastikan begitu ya penurunan biaya yang diterapkan untuk tahun depan ini tidak menurunkan atau mengorbankan kualitas layanan dan juga fasilitas bagi jemaah?
Betul Mas Kevin, ini tentu menjadi spirit kita sejak awal berkaitan dengan bagaimana ikhtiar efisiensi dalam pembayaran penyelenggaraan, namun tidak menggerus kualitas. Justru prinsip kita seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, biaya haji harus turun, namun kualitas harus lebih baik. Ini terus ya kita coba upayakan. Dan di sini penurunan biaya tentu tidak berarti penurunan kualitas, Mas Kevin. Justru sebaliknya, ikhtiar yang ingin kita hadirkan, bagaimana kementerian justru ikut memperkuat aspek pengawasan. Justru ingin memperkuat aspek pengawasan dan juga standar teknis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas, baik itu dalam konteks penyediaan akomodasi bagi jamaah, konsumsi, bahkan transportasi, serta berbagai spesifikasi teknis nantinya berkaitan dengan penyediaan layanan-layanan yang diterima oleh jamaah. Tentu berkaitan juga dengan layanan umum nanti jamaah di Arab Saudi di saat melaksanakan apakah itu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, waktu mabit di Mina. Dan ini terus kita kuatkan, dan juga kita akan kawal betul berkaitan dengan komitmen menghadirkan kualitas yang lebih baik bersama para penyedia-penyedia pelayanan di Tanah Suci, Mas Kevin. Ya, kualitas lebih baik tapi harga turun. Ini seperti apa penjelasan kepada calon jemaah, Pak, sebenarnya? Betul, ini yang ingin kita sampaikan kalau berbicara tentang secara teori. Kita bisa melihat kalau teori ekonomi harga turun, kualitas lebih naik, tentu ini akan bertolak belakang. Namun yang ingin kita hadirkan di sini adalah adanya proses-proses efisiensi yang kita kuatkan, tata kelola sistem pengadaan yang kita benahi kembali sehingga ada angka-angka, ada nilai-nilai yang bisa kita tekan sehingga tidak mempengaruhi kualitas, Mas Kevin. Inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat, menjadi ikhtiar bersama. Turunnya harga tentu kita ikhtiarkan bersama, tidak menuruni kualitas, karena ini komitmen yang kita juga sampaikan kepada para penyedia layanan di Arab Saudi. Ini karena ini juga menjadi catatan dan amanah yang terus disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, termasuk dari Komisi 8 DPR RI, Mas Kevin. Oke, efisiensi tata kelola dan ada nilai-nilai yang bisa ditekan. Bisa disebutkan Pak apa saja itu mungkin di antaranya? Baik, tadi ada beberapa komponen-komponen yang kita sampaikan di awal bicara tentang komponen berkaitan dengan, kalau yang paling besar itu berkaitan dengan transportasi udara, Mas Kevin. Kita bisa melihat penerbangan ya Pak berarti ya? Betul, penerbangan dan juga berbagai komponen lainnya, Mas Kevin. Oke, apakah sudah bekerja sama berarti dengan para maskapai tersebut ya Pak ya? Misalkan. Betul, karena memang untuk saat ini kita sedang dalam proses berkaitan dengan yang sudah dimulai kaitan dengan seksi transportasi udara, dan juga yang saat ini sudah proses verifikasi investasi dan juga negosiasi harga kemarin, Mas. Seperti itu, Mas. Baik. Pak Iksan, ini terkait dengan persiapan sejauh ini dari Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan pelaksanaan tahun depan seperti apa? Kalau kita lihat tadi termasuk berkaitan dengan seleksi transportasi udara sudah bagian dari persiapan. Kita juga sudah memberikan verifikasi jamaah yang berkaitan dengan jamaah untuk berhak melunasi nantinya, juga termasuk pemeriksaan setelah kesehatan sudah mulai, termasuk dalam beberapa 2 bulan ke depan kita akan mulai rekrutmen petugas penjaga ibadah haji yang juga tengah kita persiapkan saat ini, juga serta petugas yang nantinya akan dilatih selama 30 hari, Mas. Serta berbagai persiapan tentu yang paralel dengan kelembagaan. Saat ini kemarin kita sudah melakukan berbagai persiapan dengan berkaitan dengan pengadaan layanan umum di Arab Saudi. Kita mulai, berikutnya nanti dalam proses untuk penyediaan layanan-layanan yang lainnya, Mas. Baik, Pak Iksan, ini terkait dengan biaya tadi yang turun sekitar hampir 2 juta begitu ya kira-kira penurunannya. Lalu seperti apa bila mana ini calon jemaah yang mungkin sudah membayar di... Mas Kevin, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suaranya, Mas Kevin. Ya, suara saat ini jelas, Pak Iksan? Karena saya bisa mendengar suara Pak Iksan dengan jelas. Oke, ini baru terdengar kembali. Silakan, Mas Kevin. Pak Iksan, ini kan ketentuan ini baru akan berlaku di tahun 2026. Lalu bagaimana Pak bila mana ada calon jemaah yang mungkin sudah membayar di
peraturan yang lama. Berarti apakah ada penyesuaian tarif akan mendapatkan penurunan biaya tersebut juga atau mengikuti peraturan yang lama, Pak? Baik, kalau yang sudah melakukan pelunasan tentu akan menyesuaikan dengan biaya yang sekarang, akan ada pengembalian-pengembalian, Oh, baik. Mas Kevin. Jadi Mekanismenya seperti apa, Pak Iksan? Ini sudah diatur bersama BPKH nanti ya selaku Badan Pengelola Keuangan Haji, Mas Kevin, dan dari BPKH kemarin juga disampaikan di DPR juga akan menjemput bola berkaitan dengan pengembalian uang jamaah. Seperti itu yang kemarin kami juga ikut simak, Mas. Berarti biaya turun dan masa tunggu juga akan pasti 26 tahun ya, Pak ya jadinya ya? Betul, betul, Mas. Sudah fix berarti, Pak ya? Betul, ini menjadi sesuai dengan amanah undang-undang yang berangkat dari prinsip keadilan. Penetapan 26 tahun itu, Mas. Baik, Pak Iksan, terkait dengan ketentuan baru ini, kira-kira apa saja pembaruan atau mungkin perubahan-perubahan kebijakan di tahun 2026 mendatang? Berkaitan dengan pembaruan tentu kita bisa melihat diantaranya itu juga berkaitan dengan pemerataan tadi, Mas ya, pemerataan masa tunggu, pengetatan istilah kesehatan yang juga menjadi concern yang ingin kita hadirkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta berkaitan dengan penataan data jamaah itu sendiri. Nah, ini tentu kita perlu perkuat dan juga berbagai ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita kaji dalam konteks menghadirkan penyelenggaraan yang lebih baik. Baik, Pak Iksan, ini terkait dengan kebijakan penurunan biaya haji, apakah ini akan flat pembayarannya, apakah akan mengikuti inflasi di tahun-tahun mendatang, mungkin sampai 26 tahun mendatang? Dan apakah juga akan ada kebijakan bila mana misalkan saya ingin ibadah haji dan saya langsung bisa melunasi sebesar tadi 54.200.000 sekian tersebut, Pak Iksan? Betul, Mas. Pertama, kami perlu sampaikan bahwa berkaitan dengan biaya haji tentu ini dinamis. Karena tentu akan menyesuaikan dengan tadi kalau kita berbicara tentang penetapan BPIH ini juga dinamis ya. Kita juga menyinggung tahun ini misalnya berkaitan dengan inflasi dan juga kurs dolar. Kalau tahun lalu itu kursnya masih 16.000, sekarang 16.500, Mas. Bahkan potensinya biaya haji itu naik 2,7 juta seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri. Namun dengan berbagai mekanisme efisiensi dan juga penataan sistem berkaitan dengan pengadaan atau penyediaan, maka kita bisa melakukan penurunan dan ini akan dinamis dalam tahun-tahun ke depan tentunya, tidak menjadi angka yang angka yang pasti, angka yang ditetapkan untuk 26 tahun ke depan misalnya, Mas. Akan dinamis dengan sesuai dengan perkembangan baik itu inflasi atau juga kurs mata uang asing yang menjadi standar pembayaran di Arab Saudi nantinya, Mas. Baik, berarti tidak bisa dilunaskan untuk saat ini secara langsung, Pak Iksan? Sebenarnya di dalam undang-undang pun juga diatur berkaitan dengan angsuran, ada mekanisme angsuran untuk membayar BPIH. Mungkin ini bisa menjadi salah satu rujukan meski saat ini kita masih mempersiapkan peraturan turunannya, Mas Kevin, berkaitan dengan bagaimana jamaah bisa menyicil biaya haji di saat jamaah belum berangkat. Tidak hanya biaya awalan saja sebesar 25 juta untuk beli nomor porsi, namun jamaah bisa ada mekanisme mengangsur gitu atau menyicil, dan ini sedang kita buatkan peraturan turunannya. Nah, dan ini juga tentu akan menyesuaikan dengan angka yang nanti ditetapkan. Apabila dia berlebih akan dikembalikan, apabila kurang tentu jamaah akan diberikan kewajiban untuk menyesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan, Mas Kevin. Oke, berarti maksudnya tidak ada kesempatan bila mana misalkan langsung mau melunasi biaya ini ya, Pak ya? Tidak, karena memang ini berdasarkan masa tunggu tadi. Oh, harus dicicil berarti, Pak ya? Sekarang, betul. Jamaah daftar sekarang dan langsung melakukan pelunasan, bukan berarti jamaah dapat kesempatan untuk langsung berangkat. Harus menunggu 26 tahun. Tetap menunggu 26 tahun intinya ya? Betul, Mas. Baik, Pak, terkait dengan pertimbangan usia, apakah masih ada ketentuannya atau batasan maksimal lansia mungkin? Seperti apa? Di undang-undang juga memang diatur berkaitan, ada peraturan nantinya berkaitan dengan prioritas untuk lansia, namun untuk pembatasannya saat ini memang
masih di ini Mas, ada porsi prioritas untuk lansia untuk diberangkatkan. Tentu ini juga ada sambil menunggu peraturan menteri untuk mengatur prioritasnya seperti apa nantinya Mas. Baik. Sebenarnya dari Kementerian Haji yang baru diresmikan beberapa waktu kemarin, ada target khusus tidak sebenarnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah di tahun 2026? Ini tentu berangkat dari spirit apa yang Presiden Prabowo sampaikan, Mas. Hadirnya Kementerian Haji dan Umroh ini yang sebelumnya bertransformasi dari Badan Penyelenggaraan Haji, tentu untuk memberikan pelayanan untuk jamaah haji yang menyebutkan ini sebagai umat Islam sebagai ibadah paripurna, tentu memberikan kualitas penyelenggaraan yang lebih baik. Ini tentu menjadi target kami dalam konteks penyelenggaraan haji, tata kelola penyelenggaraan haji dengan berbagai instrumen yang kita hadirkan melalui kelembagaan, dan inilah target yang terus kita upayakan saat ini kita sudah sembari paralel dengan penyiapan penyelenggaraan haji, kita juga paralel dengan penyiapan kelembagaan hingga tingkat bawah, Mas Kevin. Inilah melalui format ini, melalui struktural hingga bawah inilah nanti kita akan terus perkuat peran-peran Kementerian Haji yang dibentuk oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Baik, Pak Iksan, kita akan dengarkan terlebih dahulu terkait dengan ada perbandingan biaya haji di negara lain dengan Indonesia. Pemerintah dan juga DPR sepakat pemirsa tiap calon jemaah haji membayar sekitar Rp54.200.000. Biaya haji Indonesia ini termasuk murah jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji Indonesia di tahun 2026 membayar sekitar Rp54.200.000. Lantas bagaimana dengan negara lain jika dibandingkan dengan biaya haji di Indonesia? Inilah biaya haji selain dari Indonesia. Yang pertama, Malaysia. Sistem subsidi untuk biaya haji di Malaysia terbagi 3 golongan. Golongan B40 penghasilan rendah membayar Rp59,34 juta. Golongan M40 penghasilan menengah membayar Rp92,97 juta. Dan golongan T20 penghasilan tinggi membayar penuh tanpa subsidi sebesar Rp131,74 juta. 2. Filipina. Meski jumlah penduduk muslimnya sedikit, merujuk data National Commission on Muslim Filipinos, biaya haji pada tahun 2025 sebesar Rp52,25 juta. 3. Pakistan. Pemerintah Pakistan menetapkan paket haji di angka 62 hingga 68,6 juta rupiah. Ini sudah termasuk akomodasi dan penerbangan. 4. Bangladesh. Biaya haji di Bangladesh berkisar 64,7 juta rupiah. 5. India. Biaya haji di India berkisar 109,9 juta rupiah hingga 170,6 juta rupiah. Baik, termasuk murah berarti ya Pak ya di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Pak Iksan, ini terkait dengan kuota haji tahun depan masih sama dengan tahun ini, yakni 221.000 jemaah. Bagaimana dengan skema haji furoda? Apakah masih ada di tahun 2026? Kaitan dengan haji furoda ini tentu juga sepenuhnya menjadi keundangan ataupun menjadi kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, Mas Kevin. Dan tentu kami dari pemerintah dalam konteks pengaturan kuota sepenuhnya menyerahkan ke Arab Saudi. Dan hingga saat ini belum ada pembicaraan dan juga update terkait dengan alokasi haji furoda ini, Mas. Baik. Semoga memang nanti kebijakan yang memang baru disahkan begitu ya, terkait dengan penurunan ibadah haji ini dapat menjadi trigger atau pemicu bahwa pentingnya tetap bisa melaksanakan ibadah haji bagi para umat muslim di Indonesia. Terima kasih Iksan Marsha, Jubir Kementerian Haji dan Umroh telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu Pak Iksan. Terima kasih Mas Kevin, sehat selalu.